Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya sekarang bersama dengan Ibu Utami. Ya, seorang guru yang inspiratif ini ya, dari sebuah sekolah yang cukup jauh dari kota, 25 km dari kota. Tapi beliau mempunyai pengalaman yang mungkin kita bisa share untuk motivasi kita. Oke. Kemarin baru datang dari Singapura ya? Iya. Gimana apa oleh-olehnya ini? Macam-macam Pak. Oleh-olehnya mulai dari budaya Singapurnya sendiri, kebiasaan orang di Singapura yang mungkin tidak kita temui di sini. Kemudian ya yang pasti materinya Pak, materinya dari Mr. Jimmy Tan itu tentang strategic plan. Jadi kepemimpinan. Kemudian kalau yang kedua dari Mr. Pichan itu tentang PLC, tentang komunitas belajar. Mungkin boleh diterangkan ini program apa sebenarnya? Kenapa Mbak Utami bisa terlibat di dalamnya? Ini programnya kelanjutan dari guru penggerak. Saya kan awalnya ikut guru penggerak. Nah, dari program guru penggerak itu terseleksi 5 orang setiap kabupaten melalui PMM. Oh begitu ya. Jadi ada proses seleksinya. Ada prosesnya. Itu tahun 2022, insya Allah 2021 atau 2022. Jadi setelah saya lulus GP, terus terseleksi melalui PMM, terpilihlah 5 besar sekabupaten. Nah dari masing-masing kabupaten itu setiap angkatan nanti akan diuji lagi, akan diseleksi lagi. Waktu itu membuat essay. Oh begitu. Membuat essay tentang sama essay-nya itu seperti yang dibahas kemarin pada saat SLW. Jadi strategi apa, target apa, goal setting apa yang ingin kita capai. Dan FGD juga Pak. Terus yang di sana apa yang dilakukan? Di Singapura. Iya di Singapura. Nah itu tadi kan masih daring awalnya ya Pak. Jadi kita teman-teman semua angkatan itu tidak mengira akan ada kelanjutan. Ini kan sebenarnya kelanjutan dari kegiatan SLW 1.0. SLW 1 SLW 1.0 itu daring kita 10 hari. Kita sudah sempat bertemu dengan Mr. Jimmy sama Mr. Vichan itu, tetapi hanya daring selama 10 hari. Ternyata kementerian ada program lagi bekerja samanya yang luring. Jadi dari teman-teman SLW 1 itu mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 12 mungkin insya Allah Pak, itu diseleksi lagi. Baru kemudian terpilih 50 orang, terbagi jadi 2 batch 1, batch 2, akhirnya berangkat ke Singapura. Yang kita lakukan di sana semuanya kebanyakan ya bagaimana menjadi seorang pemimpin Pak, karena kan judulnya saja leadership. Benar-benar. Tentang kepemimpinan. Oh gitu. Baik. Jadi ada kepemimpinan, apa tadi ada PLC, satu lagi? Kombel. Iya. Terus gimana perasaan Bu Utami setelah bergabung dengan teman-teman di sana? Setelah bergabung dengan teman-teman di sana, saya ketemu banyak teman dari sekolah ya Pak. Itu juga akhirnya belajar. Ternyata terkadang kita kan memikirkan sesuatu yang sangat tinggi gitu di sekolah. Misalkan pembelajaran digitalisasi, terus teknologi. Tetapi ternyata ada hal yang terlupakan Pak, masalah well-being. Nah itu di sana menjadi hal utama yang justru perhatikan. Di sana mereka tidak berbicara literasi, tidak berbicara numerasi, nggak berbicara mengenai teknologi yang digunakan, tapi benar-benar berbicara dulu masalah well-being. Jadi bagaimana anak-anak itu supaya nyaman dulu? Nyaman dulu, gurunya juga nyaman berada di sekolah. Jadi ekosistem sekolahnya benar-benar dipastikan guru-guru dan muridnya itu senang dulu Pak. Contohnya seperti apa? Contohnya itu yang paling unik. Kita kan selain ada dari pemateri, kita kan berkunjung ke 2 sekolah kan Pak. Yang pertama ke Greendale School sama ke Westwood. Yang di Greendale School, nah itu yang tingkatan SMA ya Pak. Tapi kalau di sana sepertinya kategorinya SMK karena ada teknik-teknik juga ketika kita masuk ke kelasnya. Ada satu tempat
ada satu ruangan di sana. Isinya itu macam-macam game, Pak. Macam-macam game. Iya. Game. Kayak biliar modelnya, Pak. Kayak biliar, terus sepak bola yang pakai tongkat itu, Pak. Yang pakai tongkat. Oh, bukan di layar ya, bukan digital. Bukan. Ya, benar-benar ya, misalkan satu ruangan ini ya, Pak, gitu. Ini saya ada dokumentasinya. Terus ada satu lemari, setelah dibuka lemarinya isinya monopoli, gitu. Kartu remi, apa yang sering dimainkan sama anak-anak. Iya. Terus ada satu TV, ada tempat duduk, sofa itu untuk karaoke. Jadi itu digunakan oleh anak-anak pulang sekolah bebas, Pak. Jadi pulang sekolah, tidak di jam pelajaran? Tidak. Jadi pulang sekolah anak-anak ke situ bermain gitu. Jadi hal yang seperti itu aja dipikirkan ya, Pak. Kadang kan kita ngapain memikirkan permainannya anak-anak gitu kan. Jadi itu memang harapannya supaya anak-anak senang. Iya, senang. Dan hasilnya gimana? Ya tentu hasilnya kamu suka ada di kelas kan, kita yang jadi guide di sana itu bukan gurunya, Pak. Jadi siswanya ya. Jadi yang ngantarkan kita berkeliling ke sekolah itu bukan gurunya, siswanya langsung. Jadi real ya. Iya. Jadi kita langsung tanya ke siswanya. Silakan, kata kepala sekolahnya, silakan tanya saja ke siswa saya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Bapak. Nanti tanyakan langsung pengalamannya. Siswa itu kan tidak bisa bohong apa yang dialami di sekolah ya, Pak. Iya. Ya itu mereka seneng gitu. Iya. Dan sekolah itu apa yang andalannya ya di wilayah Singapura itu aja? Apakah dia sekolah yang favorit atau sekolah yang betul-betul menghasilkan lulusan yang bagus? Ya itu tentu, Pak. Jadi mereka punya strategi sendiri seperti yang ini kan di Westwood, Pak. Ini SD, anak SD. Oh iya, yang tadi yang dikunjungi? SMA ya. Ya, ini di SD itu mereka karya-karya seperti ini. Ya, jadi karya-karya seperti ini buatannya siswa sendiri, siswa SD. Termasuk pada saat jadi guide ya anak SD itu, Pak, yang menjelaskan. Ini Ibu, ini tempat ini dan sebagainya. Jadi yang kalau poin yang saya bisa simpulkan kalau di sekolah pertama itu semuanya itu adalah hasil karya siswa, Pak. Kepemimpinan siswa. Kepemimpinan siswa, ya. Ya kan ada ownership, itu ya, ada voice, choice, itu semuanya mereka dapat. Gitu. Iya. Baju seragam saja, seragam olahraga, itu mereka yang desain, Pak. Gitu. Jadi di kompetisi, ayo siapa yang bisa mendesain seragam. Jadi semuanya diberikan kesempatan mendesain baju seragam, nanti diseleksi. Begitu, inilah pemenangnya ya, ini ditetapkan sebagai identitas sekolah. Baik. Berarti pengalaman saya ini, saya boleh bangga. Itu dulu saya terapkan di Wonorejo. Jadi anak-anak saya ajak untuk membuat seragam sendiri. Terus jadi itu yang ditemukan Mbak Utami di sana ya. Apa yang selain itu ya, selain memang dilibatkan anak-anak itu di dalam proses pembelajaran, apalagi? Terus kelas, Pak. Kelas itu bukan kelas 1A, 1B, tapi nilai. Kelas kedisiplinan, kelas keyakinan, gitu. Artinya kelas di dalam itu kelasnya itu berpengaruh atau sekedar nama atau berpengaruh? Tidak berpengaruh, Pak. Berpengaruh ya terhadap siswanya. Oh, saya sekarang kelas kejujuran. Nah, jadi nilai yang harus saya bangun di kelas ini itu adalah tentang kejujuran. Jadi di moving begitu? Iya, nanti ada kemudian misalkan di semester berikutnya ya, Pak, mereka akan berganti lagi nilai apa yang akan dibangun. Oh, begitu. Jadi nilai apa? Jadi memang benar-benar ini, makanya di sini kan ada nilai-nilainya. Dan itu yang akan biasakan di situ ya. Oke. Baik, ini setelah Mbak Utami mempunyai pengalaman di sana, kemudian menemukan sesuatu yang baru, apa rencana ke depan untuk menerapkan itu? Rencana saya ke depannya, karena memang saya merasakan sendiri, Pak, saya itu masih belum banyak melibatkan anak-anak. Jadi semua hal yang dilakukan anak-anak itu apa kata saya kan ya, Pak? Jadi anak-anak tuh ikut. Ayo Rek, kita kesini, ayo. Jadi anak-anak tuh ikut gitu. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk menyampaikan
ide-idenya. Voice-nya ya? Iya. Voice-nya. Ya mungkin kalau menyampaikan pendapat di kelas, menjawab pertanyaan dan sebagainya mungkin sudah sering. Tapi kalau yang sampai diapresiasi menghasilkan seperti ini, itu masih belum. Jadi saya kepengennya, kemarin saya sudah ngomong sama anak-anak, terutama yang kelas 3. Sebentar lagi kan mau ujian lulusan, kemudian ada perpisahan. Saya mau perpisahan itu yang handle, yang menentukan apa, biasanya kan dapat kayak penghargaan gitu Pak, yang desain kamu, saya gitu. Jadi ayo belajar bagaimana yang mencari sponsor, biar tidak semuanya itu kita meminta ke sekolah gitu kayak dana apa gitu. Ya, tadi kan untuk sekolah sendiri ya. Tapi kalau untuk komunitas gimana rencananya? Kalau Kombel ya. Ya, Kombel. Kalau yang teman-teman, karena kemarin saya kan memang kita semuanya kan diminta untuk membuat goal setting. Iya. Nah, goal setting Kombel, kalau sekarang ini goal setting Kombel saya bagaimana teman-teman ini nanti bisa meningkatkan aktivitas pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas. Di luar kelas, outing kelas ya. Outing kelas. Harapannya ketika nanti guru-guru sudah melakukan kegiatan itu daya berpikir siswa otomatis kan tidak hanya dalam ruang lingkup itu saja. Jadi next ini hari Senin saya materinya kan interaksi desa kota Pak, kelas 12. Hari Senin ini saya ngajak anak-anak kelas 12 keluar, kita ke 3 tempat. 3 tempat. Nah, yang pertama ke pasar Bajulmati, kemudian di rumah saya sendiri. Kenapa di rumah saya? Karena rumah saya itu kan perbatasan Situbondo Banyuwangi Pak. Oh gitu. Iya. Ada jembatan penghubung dan di situ itu kelihatan sekali interaksi antara Wonorejo, Kabupaten Situbondo dengan Banyuwangi. Nah, terus yang kedua di Batangan sana. Nah, itu kan juga perbatasan. Nanti anak-anak apa yang dilakukan? Yang pertama, seperti yang juga sudah pernah diajarkan, mereka akan menghitung jumlah kendaraan. Roda 2-nya ada berapa, roda 3-nya ada berapa. Terus mereka juga akan wawancara. Wawancara pertanyaannya simple Pak. Bu, nanti pertanyaannya apa? Kita kan juga tidak terbiasa bertanya. Pertanyaannya sederhana saja. Yang pertama, Bapak sama Ibu sering tidak lewat sini? Kalaupun sering, apakah setiap hari? Terus tujuannya dari mana? Jadi mereka asalnya dari mana dan mereka akan menuju kemana? Dari pertanyaan itu kan kita sudah bisa menentukan Pak, ini interaksi yang mana yang terjadi di sini. Ya, kemudian kalau misalkan bicara migrasinya, apakah ini yang pulang pergi atau mereka hanya 1 minggu lewat sini atau nanti di akhir pekan mereka pulang. Jadi anak-anak kan benar-benar menemukan sendiri gitu ya maknanya interaksi desa kota. Tapi masih tetap di dalam rencana yang Ibu buat ya. Walaupun itu keinginan dari anak-anak tapi masih bisa disinkronkan. Masih bisa. Jadi saya menjelaskan tujuan pembelajaran kita ini, terus kalau hanya teori saja di buku sudah pasti bosan. Jadi anak-anak keluar dan mereka antusias langsung Pak. Kan saya minta mereka untuk berbagi peran. Gitu. Jadi mereka membagi peran sendiri. Itu pengalaman juga yang saya dapatkan dari sana Pak. Jadi sukses tidaknya dalam Kombel itu masing-masing anggota Kombel harus tahu perannya dulu. Perannya sebagai apa. Wah ini pengalaman yang luar biasa ini. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk sharing dengan teman-teman NGNP ya. Iya mudah-mudahan dan biar pengalaman ini bisa digunakan juga dimanfaatkan oleh semua guru. Itu bagus sekali. Terima kasih Mbak Utami, luar biasa. Mudah-mudahan semakin tambah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.